Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Ali. Oke, Ali, boleh dipimpin doa dulu. Sebelum kita mulai kegiatan diskusi kali ini, mari kita berdoa menurut Al-Quran yang kita masing-masing. Berdoa juga. Jadi pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu apa sih? Kira-kira udah ada yang pernah dengar atau udah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Ya, jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling. Tujuannya itu untuk memberikan informasi baru, pemahaman baru kepada kita semua gitu. Gak cuma kalian aja tapi ibu juga. Terus juga di dalam bimbingan kelompok ini bentuknya itu seperti kita melingkar, setengah lingkaran, biasanya berjumlah 8 sampai 12 orang. Dalam bimbingan kelompok ini ada azas-azas yang perlu kita pegang. Yang pertama itu ada norma Islam, di mana kita ini di sini saling menjaga sopan santun baik ibu dan kalian semua. Terus juga ibu meminta kalian terbuka nanti kalau berpendapat, tidak ada yang ditutup-tutupi. Terus ibu meminta kesukarelaan dari kalian saat berpendapat, dan yang terakhir ini yang paling penting adalah azas kerahasiaan. Jika nanti di diskusi kita itu terdapat hal-hal yang privasi, tolong untuk dikit di sini aja, jangan disebarluaskan. Sampai sini paham? Oke, dan sampai sini siap mengikuti bimbingan kelompok? Siap. Sebelum ke situ, kita melakukan rangkaian nama dulu. Karena kita udah saling kenal, jadi kita melakukan rangkaian nama terlebih dahulu. Rangkaian nama itu, nama orang pertama ntar menyebutkan namanya sendiri. Nah, orang kedua menyebutkan namanya orang pertama, baru orang kedua. Contohnya Galih gitu. Terus ya gitu, seterusnya sampai ke ibu. Ngerti ya? Kita mulai dari sebelah kiri dulu. Zahdina Rafifah. Zadina Rafifah Keisha. Zadina Rafifah Keisha Dian. Zadina Rafifah Keisha Dian Ali. Iza Dena Rafifah Keisha Dian Ali Albi. Iza Adena Rasfa Keisha Dena Ali Ali. Ada dua nih, ada dua. Ulang. Iza Adena Rafifah Keisha Dian Ali Abi Gali. Oke. Izah, Adena, Rafifah, Keisha, Dian, Ali, Abi, Galih, Iwan Nurul. Oke. Jadi topik yang akan kita bahas ini terkait dengan sex education. Sex education. Kenapa sih kita harus ngobrol terkait dengan sex education di remaja ini? Karena itu penting ya. Kita tahu zaman sekarang itu udah banyak yang menormalisasikan akan hal seks di luar nikah. Menurut kalian, kata seks itu apa? Dari Galih dulu. Dari saya dulu aja. Saya maunya dari Galih. Menurut saya, seks itu merupakan sebuah kata yang berartikan sebuah Satu kata aja. Nggak usah panjang-panjang, singkat aja. seks itu Oke, Abi. Oke, Abi. Kalau menurut saya Singkat aja. itu singkatnya hubungan intim, Bu. Hubungan intim. Ali? Seks itu hal yang abstrak, Bu. Hal yang abstrak. Dian? Reproduksi. Keisha? Kalau dalam bahasa Inggris kan gender, tapi Iya. kalau dalam bahasa seksual ya hubungan intim. Hubungan intim. Rafifah? Hubungan seksual. Hubungan seksual? Adena? Hubungan intim suami istri. Hubungan intim sama istri? Hubungan seksual. Hubungan seksual. Oke.
kita simpulkan kalau seks itu adalah hubungan seksual gitu ya, yang ada di pikiran kita itu hubungan seksual. Nah, sekarang pendidikan seks itu apa sih, Iza? Pendidikan seks itu menurut aku ya biar kita tuh tahu tentang seks itu baik dan buruknya. Baik dan buruknya tentang seks gitu. Adena, Apa tadi? pendidikan seks itu menurut kamu apa? Biar kita tahu iya baik dan buruknya. Terus biar nggak salah artiin juga, salah pengertian. Oke, selanjutnya Rafifa. Saya pendidikan seks itu tuh kayak sebuah pendidikan di mana tuh kita yang tujuannya tuh biar kita paham lagi tentang arti seks ini, terus kayak apa aja sih dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari seks ini. Oke, Kesha. Menurut saya pendidikan seks itu ya kita tahu tentang seks itu dipakainya buat pas saat kondisi apa, dan bahkan kalau nggak salah di luar negeri pun tuh diajarin kayak permulaannya, terus bahkan selesai melakukan itunya, dan kayak bahkan memakai kondom, pakai obat kontrasepsi itu juga diajarkan. Oke. Dian, pendidikan seks itu apa sih menurut Dian? Kalau menurut saya pribadi, seks itu kan termasuk ke dalam hal yang agak dewasa nih. Nah, sebenarnya seks itu kan juga nggak boleh dilakuin oleh sembarang orang. Jadi pendidikan seks itu tuh hal yang penting banget, karena dengan kita tuh tahu tentang seks itu kayak bagaimana sih dia itu seperti apa bentukannya, seperti apa halnya yang dilakukan dan sebagainya, ya kita bisa tahu kayak manfaat dan tujuannya, lalu yang benar itu seperti apa. Karena kan kalau misalkan kita lihat banyak nih orang yang main melakukan saja, dia itu tidak tahu bagaimana cara yang benar dan tepatnya seperti apa. Ali. Kalau menurut saya pendidikan seks itu suatu hal yang mempelajari tentang mempelajari suatu hal yang dari situ tuh kita belajar kalau seks itu sebenarnya baik atau enggak, habis itu seks itu kayak gimana, itu sih. Abi. Kalau menurut saya mungkin pendidikan seks itu kayak edukasi yang ngajarin kita kapan sih seharusnya kita melakukan hal itu, terus apa sih baiknya buat kita, apa buruknya. Galih. Kalau Tahir. menurut saya pendidikan seks tuh merupakan salah satu kayak kita tuh harus tahu dulu umur kita udah udah siap belum untuk melakukan tersebut, karena kan seks itu merupakan hal-hal yang bisa dibilang kata-kata Dian tuh dewasa banget ya. Itu ngebuat kayak kita tuh harus siap mental dulu, siap ekonomi, siap segala macam buat kayak itu, soalnya kan itu merupakan hal yang dewasa, Bu. Oke. Jadi pendidikan seks itu pengetahuan terkait jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di dalamnya itu pasti ngobrolin soal menstruasi, terus juga soal kehamilan, terus juga di sini ada bagaimana fungsi reproduksi itu berjalan gitu ya, fungsi reproduksi itu berjalan, terus juga gimana sih perubahan hormon-hormon pada laki-laki dan perempuan. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Nah, terus kenapa sih topik ini itu sering dianggap tabu oleh remaja, itu lebih tepatnya. Dan mungkin berpendapat Tabu. Dian, oke. Tentang seks itu dianggap tabu karena orang tuh cuma berpikir kalau seks tuh cuma berhubungan intim saja. Padahal kalau seks yang seperti Ibu katakan itu tuh tidak hanya berhubungan intim antara lawan jenis gitu, tapi seks itu kan bisa juga dalam reproduksi perempuannya sendiri, seperti sedang menstruasi atau laki-laki yang mungkin sedang mengalami pertumbuhan pada diri dia sendiri gitu. Jadi tapi mungkin orang-orang itu beranggapan seks itu tuh selalu berhubungan intim. Jadi sebenarnya tidak juga. Ya,
good. Bener ya. Jadi seks itu nggak cuman hanya hubungan intim aja, tapi di dalamnya itu luas kayak yang tadi, tentang menstruasi, tentang perkawinan, tentang fase-fase menstruasi, hormon-hormon pada laki-laki dan perempuan, itu banyak. Nah, penting. Kenapa? Karena itu agar remaja itu memiliki pandangan atau pengetahuan yang cukup dalam untuk menyikapi permasalahan terkait dengan pendidikan seks ini. Terus juga agar terhindar dari perilaku yang menyimpang dari norma-norma gitu. Nah, selanjutnya ini, apa yang terjadi jika remaja-remaja tidak memiliki pengetahuan terkait pendidikan seks ini? Iza? Menurut aku jadinya kita nggak bisa paham sama diri sendiri juga. Misalnya perempuan nggak ngerti dengan fase-fase menstruasi, jadinya kita nggak tahu juga gitu. Dan nggak cuma tentang menstruasi, kan ada hormon-hormon juga ya. Jadi nanti kalau misalnya kita dalam hormon yang buruk, kita nggak tahu cara menyelesaikannya, mengatasinya, jadinya kan susah. Oke. Keisha. Menurut saya itu tuh penting banget kalau misalnya kita bahas kayak misalkan hormon atau gizi, itu kan kita perlu tahu karena itu menyangkut tentang kehidupan kita sendiri, tentang tubuh kita sendiri. Apalagi kalau misalkan kita lihat di Indonesia itu kan pemikirannya masih kuno, masih tradisional banget. Jadi bisa-bisanya kalau nggak diajar tentang hal ini, mereka tuh malah berpikir misal kayak menstruasi itu kotor, kalian itu nggak boleh misal masuk ke sini, nggak boleh berinteraksi sama orang-orang, harus sendirian di dalam rumah dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita nggak diajarin tentang hal itu aja, dari hal tentang bahwa menstruasi itu nggak sekotor atau seburuk itu bisa bahaya banget buat si perempuan itu dan bahkan orang-orang di sekitarnya. Oke. Kalau menurut Abi nih, dari laki-laki POV. Kalau dari sudut pandang saya sebagai laki-laki, pentingnya pendidikan seks ini sih kayak kalau dari sebutnya gimana ya, dari pertemanan saya sendiri, banyak emang teman-teman saya yang kayak nggak ngerti sampai mereka emang melakukan hal itu kan ya. Jadi pentingnya pendidikan seks ini tuh biar kayak mereka tahu loh, mereka tuh seharusnya masih di bawah umur ngelakuin itu, mereka juga kayak belum siap untuk bertanggung jawab atas itu. Sama juga emang mungkin gimana ya, ini mungkin hal tabu sih buat cowok, tapi pendidikan seks juga kayak memberitahu mereka tentang tidak bagusnya PMO tiap hari, Bu. Nah, iya ya, itu salah satunya. Tidak bagus dan ada yang keseringan, dan itu kan bakal berdampaknya itu nggak baik gitu. Jadi harus benar-benar kita tahu nih pengetahuan pendidikan seks itu seperti apa. Jadi nggak hanya ngobrolin perihal hubungan aja gitu. Nah, selanjutnya ini, sejak kapan sih kita tuh harus tahu pendidikan seks ini? Menurut kalian, waktu yang tepat kita tahu kalau kita harus belajar tentang pendidikan seks ini tuh? Saya bahkan kalau misalkan dari kita kecil kayak TKSD itu udah harus diajarin, tapi masih dasarnya dulu. Mungkin sebatas kayak ini tuh, beberapa bagian ini tuh adalah privasi kamu, organ sensitif kamu, itu nggak boleh disitu sama orang lain. Itu diajarin pas tahap dasar. Terus pas masuk SMP, SMA mungkin itu udah mulai masuk tentang hormon, organ reproduksi dan juga seksual dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi udah diajarin dari sedini. Iya. Jadi pendidikan seks itu harus dimulai dari sejak sedini mungkin. Dari kita masih kecil itu harusnya kita sudah mendapatkan pendidikan seks. Karena biar kita tuh tahu apa aja hal-hal privasi yang orang lain tuh nggak boleh pegang, orang lain tuh nggak boleh tahu. Terus semenjak kita nanti beranjak dewasa, beranjak jadi remaja, nah kita nih udah nggak malu lagi ngobrolin perihal tentang pendidikan seks ini. Karena kalau misalkan kita nggak dibekali itu, nanti alhasil kita akan cenderung lebih tertutup dan malu untuk ngobrol sama orang tua tentang pendidikan seks ini. Selanjutnya ini, manfaatnya apa sih kalau misalkan kita tahu pendidikan seks sejak dini? Apa manfaatnya? Jadi tidak menyalahgunakan apa yang ada di dalam diri kita. Ya,
tidak menyalahgunakan apa yang ada dalam diri kita. Terus kita tahu dampaknya apa sih kalau misalkan kita melakukan hal tersebut. Nah, terus juga kita bisa terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Sekarang dampaknya apa kalau misalkan kita seks di luar nikah, atau kita tidak tahu, kita tabu akan hal tersebut? Kira-kira dampaknya apa yang akan terjadi, Galih? Menurut saya dampak positif dan negatif itu dampak negatif ya. Kalau dampak negatifnya yang pertama itu kayak nggak ada positifnya, nggak ada, maaf. Gak ada positifnya dong itu. Itu saya iyain juga ya. Dampak negatifnya itu ngebuat keluarga kita menjadi malu sama kalau misalnya saya jadi ini, itu kayak dampak, terus juga dampak ke masa depan kita juga, dan ya dampak terhadap sosial lingkungan hidup dia juga, karena kalau misalnya kita nggak tahu tentang kayak gitu terus asal lakuin aja, itu kayak ngebuat kalau misalkan dia benar-benar ini, itu kayak buat jadi bumerang buat keluarganya dia, terutama ya buat keluarga besar dia juga. Wah, ini nggak ada pendidikan, orang tuanya gimana sih kok nggak didik dia, gitu yang saya gitu. Dampaknya itu sangat luas terhadap masa depan dan terhadap sosial juga. Oke, Abi, ini semua dapat ya. Dampaknya apa? Kan tadi Gali udah ngasih tau dampak sosial sama dampak dari ini, dari masa depan. Kalau saya sih paling nambahin dampak dari ekonominya aja. Kan biasanya yang luar nikah ini berarti mungkin masih pelajar kan, pelajar kayak mereka tuh belum siap menghasilkan uang. Terus mungkin juga emang kalau misal keluarga susah itu malah membebani keluarganya karena nambah lagi satu anggota. Sama ya dari gitu deh, mungkin mereka juga secara mental, anaknya tuh dia belum bisa ngedidik anaknya secara mental karena pikiran mereka juga masih anak-anak gitu. Kayak mungkin anaknya bakal jadi kurang terdidik, mungkin keterbelakangan mental. Terus juga ya pasti nggak bahagia lah ntar anaknya, soalnya kan pelajar nih, pasti mereka berantem kan. Kalau berantem pasti mungkin salah satunya pergi gitu. Makanya itu juga menurut saya sih dari itu, Bu. Ali, Kalau menurut saya dampak negatifnya itu yang pertama yang pasti kita kalau di mata orang pasti image-nya udah rusak banget ya, kayak udah pernah ngelakuin ini di bawah umur. Habis itu juga iya kayak dari dampak ekonominya juga parah. Habis itu kita juga pasti kan masih masih di bawah umur, kita belum bisa ngedidik anak juga, dan juga pasti ada dari sisi agamanya itu dosa besar gitu sih menurut saya. Dian. Menurut saya kan tadi ibu berkata kalau misalkan dampak dari melakukan seks di luar menikah. Nah, kalau dilihat dari umur kita yang sekarang itu kan masih terbilang, mungkin ada yang sudah mempunyai KTP tapi belum yang legal banget, karena kalau tidak salah 18 ya legalnya. Itu 21. Oh iya, nah itu aja yang umurnya lebih tua dari kami belum tentu bisa mengontrol emosi, apalagi kami yang masih remaja membuat keputusan saja masih setengah matang lalu melakukan hal tersebut, ya pastinya berdampak besar sekali bagi kehidupan kita gitu, bagi kehidupan kami. Dimana kalau misalkan melakukan seks di luar menikah harus bertanggung jawab nih kepada pihak satu sama lain, bisa melakukan pernikahan dini dan ya otomatis memang merusak masa depan juga, sama seperti yang Gali katakan kan. Lalu dari segi ekonomi juga pihak laki-laki tentunya harus menafkahi perempuan, apalagi kalau perempuannya ini hamil. Jadi bertambah anggota keluarganya, mereka hidup sendiri karena mungkin bisa saja orang tua mereka tidak mau menerima mereka gitu, karena ya kesalahannya fatal sekali sampai menghamili anak orang, melakukan seks gitu, dan ya mereka harus mencari nafkah sendiri dengan umur mereka yang belum cukup umur gitu. Keisha sekarang. Kalau menurut saya itu dampaknya nggak ada bagus sama sekali dan beberapa kan emang semuanya dampak negatif.
Pertama kalau misalkan kita lihat dari segi kesehatan, kalau hamil kayak kalau melakukan hubungan seksual di bawah umur kan kita masih labil, masih remaja, sedangkan kita juga bisa dibilang masih cinta monyet. Jadi sama pasangan kita pun juga walaupun kita udah melakukan hubungan seksual belum tentu mereka yang akan beneran menjadi jodoh kita pada akhirnya, bukan. Jadi kayak itu pertama, itu nggak terjamin apakah masa depan kita bakal aman kalau kita menyerahkan tubuh kita sama pasangan itu. Terus yang kedua, kita juga nggak tahu, belum tahu secara detail kayak ini orang tuh sebelumnya gimana, emosinya gimana, terus mungkin pekerjaannya, mungkin kalau misalkan dia udah mulai bekerja, kemudian pendidikannya, apakah dia mampu untuk berkeluarga bersama kita. Karena kan biasanya kalau misalkan ada orang yang ketahuan melakukan hubungan intim di bawah umur kan udah pasti respon masyarakat adalah menikahkan kedua pasangan itu pasti mereka tuh nggak bakal siap dan nggak bakal sanggup. Terus kalau dari kesehatan juga, kalau misalkan sayang amit-amit perempuannya malah ternyata hamil, itu kan belum cukup ya rahimnya si perempuan untuk menampung sang bayi. Terus dari ekonominya juga belum mampu karena mereka masih bawah umur. Kalau sosial, pandangan masyarakat terhadap ini itu masih tabu dan jelek banget, bisa-bisa malah ganggu mental kita, apalagi kita masih kecil, dan juga masa depan kita kalau misalnya mau cari kerja mungkin dan lain sebagainya. Sekarang dari Rafifah. Menurut saya untuk dampaknya itu pasti dari si keduanya pasti bakal dapat sanksi sosial yang besar banget ya, kayak misalnya kayak judge ataupun apa sih kayak lingkungan sekitar kan menjauh gitu kan pasti dari si korban, dari si pelaku ini pelaku sih bukan korban ya, jadi pasti bakal gitu. Terus kan bener kata Kesha tadi kayak kita di umur kita yang sekarang tuh pasti organ kita tuh belum siap untuk memiliki janin gitu, jadi belum siap untuk mendapatkan hal itu, jadi pasti bakal dampak juga ke si perempuannya. Dan untuk pendidikannya juga pasti bakal terhambat karena kan dia kan pasti nggak bukan hanya untuk hamil 9 bulan saja, kan pasti harus ada mengurus ataupun nantinya fase-fase selanjutnya gitu, jadi pasti bakal terganggu sih akan. Adena, sekarang dari Adena. Kalau menurut saya dampaknya itu kayak untuk masa depannya dia pasti nanti bakal buruk. Dan untuk kalau misalnya amit-amit hamil ya, ntar anaknya tuh bakal kena sanksi sosial juga dari teman-temannya, kayak bakal dibilang anak haram lah gitu-gitu, jadi nggak baik juga buat mental anaknya. Terus juga mungkin pas ngelakuin hubungan itu kita nggak tahu mungkin antara cewek atau cowoknya tuh ada penyakit apa gitu, jadi kayak ya takutnya kena penyakit gitu menular gitu. Oke, dari Izah terakhir. Kalau menurut saya betul seperti yang teman-teman udah bilang. Yang pertama tuh mungkin ada sanksi sosialnya. Pertama sosialnya tuh pada menjauh, terus juga di discrimination sama tadi dijauhin lah, dijudge. Terus kalau misalnya dari kalau misalnya orang tuanya nih masih belum dewasa, itu tuh pasti kan emosionalnya nggak stabil ya, itu bisa aja kena dampaknya juga nanti ke anaknya kalau misalnya memang udah ada anaknya. Sama tadi juga yang perempuan kan belum siap ya untuk mengandung, bisa aja itu memberikan dampak ke perempuannya dan juga ke anaknya karena belum perfect gitu janinnya gitu. Terus itu sih paling Ya. Jadi dampaknya itu benar-benar luas banget ya, dari sosial, dari dalam diri kita pribadi. Rahim kita belum siap karena rahim kita remaja ini belum siap untuk dibuahi. Tuh. Dibuahi itu siap itu umur 22 tahun untuk wanita. Nah, terus yang lainnya apa dampaknya lagi? IMS. IMS, infeksi menular seksual. Terus HIV AIDS. Terus juga penyakit-penyakit menular seksual lainnya, sifilis, gonore, kondiloma acuminata, itu kutil kelamin. Ntar ibu ada gambarnya, kalian bisa lihat bentuknya seperti apa. Itu benar-benar real bentuknya. Nah, selain itu apa? Selain itu ada aborsi. Aborsi karena free sex ya, pasti dia
ketakutan dong kalau misalkan jadi akhirnya menggugurkan janinnya. Nah, itu obat-obat itu memang sudah banyak terjual. Sudah banyak terjual di sosial media. Dan harganya itu pricey banget. Pricey banget. Terus selain itu apa? Selain itu di sosialnya pasti di judge, itu udah pasti. Terus juga norma agama, di norma agama ya. Pasti itu dosa besar. Terus perkawinan dini. Perkawinan dini. Nanti hasilnya anak yang dalam kandungannya itu tidak mendapatkan hak yang sesuai. Pasti dia mentalnya down, terus juga pasti orang tuanya belum siap menikah, belum siap berumah tangga yang kalian sudah sebutkan tadi semua. Nah, sekarang terakhir itu apa aja sih cara-cara kita untuk menjaga kesehatan reproduksi kita nih? Apa aja? Mulai dari Izah dulu. Kalau menurut saya pasti harus dikasih edukasi dulu. Kayak kalau misalnya kita nggak dikasih edukasi kan pasti kita nggak tahu caranya take care reproduksi kita kan. Terus juga kalau misalnya udah dikasih edukasi, kita tuh harus implementasikan. Kalau misalnya perempuan harus gimana, kalau laki-laki tuh harus gimana. Yang penting tuh kita harus bikin pedoman kalau misalnya ya kita memang harus ngejaga reproduksi kita. Oke, sekarang Adena, gimana caranya kita menjaga reproduksi kita? Ya benar tadi kata Inta, kita harus tahu dulu pengetahuan tentang seks. Jadi kita harus bisa tahu gimana caranya kita menjaga organ reproduksi yang baik dan benar. Jadi kayak kita tuh nggak salah merawatnya gitu. Rafifah? Menurut saya kita benar harus tahu dulu gimana sih caranya biar kita tuh bisa jaga organ reproduksi kita. Nah, setelah itu ya kita menerapkan apa aja sih yang udah dikasih di edukasi itu. Dan kalau misalnya memang terjadi kesalahpahaman tuh kita tuh harus tanya ke yang ahlinya, bukan tanya ke orang-orang yang hanya orang-orang awam gitu. Kesha? Kalau dari informasi yang kasih tahu tadi berarti kita tuh harus paham dengan tentang pengetahuan seks, karena di situ diajarin tentang cara menjaga organ reproduksi dan juga diajarin kalau misalkan kayak hubungan suami istri itu belum boleh kalau misalkan masih di bawah umur. Dan tahu juga kalau kita itu punya hormon-hormon ini, punya bakal ngalamin fase-fase pendewasaan ini. Jadi kita tahu cara menjaganya, misal kalau lagi menstruasi berarti harus menjadi, atau mungkin buat yang sehari-hari kayak misal kita harus sering-sering jadi daleman, nggak boleh membuat organ reproduksi kita itu biarkan dalam keadaan basah dan lain sebagainya. Oke, Dian sekarang. Saya setuju dengan pendapat-pendapat yang sudah dikatakan oleh Iza sampai Keisha, bahwa dasarnya tuh emang harus edukasi dulu gitu. Kita harus tahu ada apa saja yang ada di dalam diri kita, baik itu perempuan atau laki-laki, karena keduanya sama-sama penting menurut saya. Nah, yang kedua, kita tuh juga harus tahu fungsi dari organ itu tuh apa saja dan apa yang nantinya akan kita alami, karena kita tuh manusia dan pasti organ kita tuh banyak banget gitu, dan pasti fungsinya juga berbeda-beda, makanya mereka saling melengkapi nih. Jadi kayak kita harus tahu manfaatnya, fungsinya untuk apa, dan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga si organ tersebut gitu yang ada di dalam diri kita. Oke, selanjutnya Ali. Kalau buat saya ya kurang lebih sama, cuman mungkin kayak kita juga harus terbuka sama orang tua kita, kayak kita nggak main ini aja tanpa ada pengetahuannya gitu sih. Abi? Saya sih kurang lebih sama yang lain. Jadi ya kita harus diedukasi, terus kita pelajari dari ahli-ahlinya yang emang udah ngerti tentang hal itu, terus juga menjaga kebersihannya. Oke. Terakhir Panji. Iya apa? Saya kurang lebih sama. Ya kita harus ya
edukasi sejak dini dari pertama orang tua. Kita harus kayak kita harus penasaran, harus tahu gimana sih kayak ya pokoknya sama. Oke. Jadi cara menjaga reproduksi itu pertama udah dipastikan itu selalu menjaga area kelamin kita itu selalu bersih. Terus juga mengganti celana dalam 3 kali sehari. Terus juga untuk laki-laki sunat itu penting ya, sunat itu penting. Terus asupan makanan bergizi, hindari minuman alkohol. Terus abis itu istirahat yang cukup. Dan untuk perempuan nih memastikan produk yang kita pakai, khususnya itu produk kewanitaan. Nah itu pH-nya itu beda-beda. Karena pada dasarnya kita itu udah memiliki bakteri baik di kelamin kita gitu. Jadi nggak perlu dikasih tambahan sabun lagi sebenarnya itu. Nah kita udah di pengunjung akhir kegiatan. Sebelum kita tutup, di sini ada, kalian udah megang kartunya semua. Di sini ada setuju dan tidak setuju. Oke, nah Ntar kalian boleh diangkat kartunya ya. Pendidikan seks hanya boleh dibicarakan oleh orang dewasa. tidak setuju. Yes, tidak setuju. Karena pendidikan seks harus dimulai dari dini. Terus mimpi basah dan menstruasi adalah hal yang normal saat remaja. Yes, betul gitu. Karena kita sudah reproduksi kita tuh sudah berkembang ya. Reproduksi kita sudah berkembang. Terus remaja laki-laki tidak perlu tahu tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi. Yes, tidak setuju. Karena laki-laki juga perlu tahu siklus menstruasi. Ada ovulasi. Ovulasi itu dimana kita nih abis menstruasi ya. Terus ada luteal. Nah, fase luteal yang suka nangis-nangis sebelum menstruasi. Terus ada folikular. Ini dimana kita stabil, kita baik, gitu hormonnya. Yang terakhir ada fase menstruasi gitu. Oke, terakhir itu ada kehamilan remaja sering terjadi karena kurangnya informasi yang benar. Betul. Iya, benar. Karena kurangnya pendidikan seks sejak dini gitu. Oke, karena kita sudah di akhir, Ibu mau meminta kesan dan pesan dan kesimpulan dari perwakilan aja nih. 1 orang. Boleh siapa? Keisha, oke Keisha. Kasih kesan dan pesan terkait kegiatan kita dan kesimpulannya. Kalau untuk kesimpulan udah pasti kita tuh ternyata tahu kalau ternyata pengetahuan tentang seks atau edukasi seks itu nggak cuma tentang belajar tentang hubungan suami istri, tapi juga banyak banget bahkan tentang tubuh kita juga belajar akan hal itu. Dan kita sebagai remaja itu nggak boleh, dan untuk semua orang kita nggak boleh malu dan juga nggak boleh tutup mata akan hal itu. Dan kita juga harus terbuka kepada orang-orang seperti keluarga kita. Terus untuk saran, untuk kesan dan pesan. Nah untuk kesan dan pesan itu kalau dari saya sendiri dan saya rasa teman-teman juga sama, kita semua itu dapat banyak informasi baru dan kita juga belajar kalau misalkan hal ini tuh bukan hal tabu yang nggak boleh kita bicarakan. Ini adalah bahkan harus sangat-sangat penting untuk kita bicarakan. Dan untuk pesannya dari saya, semoga kita semua tuh bisa terlindungi dari segala hal yang negatif itu, dan kita semua selalu sehat selamanya. Oke, amin. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan seks ini itu harus dimulai dari sejak dini, dan pendidikan seks itu bukan hanya tentang pengetahuan hubungan seks aja, tapi melainkan jenis kelamin, terus juga menstruasi, alat-alat reproduksi kita gitu yang di dalam. Nah, terima kasih telah memberikan waktunya untuk kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan pada kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Nah, Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.